Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat terus menikmati hidangan pada bulan Ramadan ini. Makanya Shaimin Shaimat ketahui kalau di Arab itu sering ada istilah Maidatur Rahman. Artinya adalah hidangan kasih sayang. Ini adanya pada bulan Ramadan. Jadi hidangan ini benar-benar dirasakan oleh kaum muslimin pada bulan Ramadan. Jadi tidak hanya hidangan fisik berupa makan, minum pada waktu berbuka ya. Kalau yang di luar berbuka ya di luar. Kalau sebelum berbuka ya itu tidak boleh kan. Karena kita kewajiban untuk tetap melaksanakan puasa, yaitu menjaga lapar dan dahaga dan juga menjaga tubuh kita, pikiran kita dan hati kita dari segala maksiat pada bulan Ramadan ini. Karena pada bulan Ramadan ini amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat jamaah ya, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain amal ibadah dilipat gandakan, maksiat, perbuatan dosa, perbuatan haram ini juga menjadi sangat lebih dilarang pada bulan Ramadan. Jadi apabila perbuatan baik itu tatadha'af, mudha'afa, dilipatkan sampai berkali-kali lipat, maka begitupun juga maksiat, perbuatan dosa di bulan Ramadan ini akan menjadi sangat lebih diharamkan dan juga menjadi meningkat kadar dosanya ya. Jadi bisa jadi mungkin yang biasanya dosa kecil akan meningkat menjadi dosa setengah besar. Mungkin bisa jadi juga menjadi dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus menghindari perbuatan dosa pada bulan Ramadan. Jadi shaimin shaimat perlu juga menjaga jangan sampai dari pagi sampai sore sudah berpuasa, kemudian setelah berbuka puasa melaksanakan sholat maghrib, sholat sunnah rawatib, kemudian sholat tarawih, sholat isya, sholat tarawih, kemudian ternyata pada malamnya masih melaksanakan perbuatan maksiat. Pada malam harinya melaksanakan perbuatan dosa. Maka inilah yang menjadi kecelakaan. Maka inilah yang menjadi hal yang sangat-sangat diwanti-wanti untuk tidak kita laksanakan. Jadi apa gunanya kita puasa kalau ternyata pada malam harinya kita berbuat maksiat? Apa gunanya kita berpuasa jika hati kita, pikiran kita juga masih diselimuti dengan kemaksiatan, dengan perbuatan dosa? Jadi kita berpuasa, tetapi kita masih tetap gibah, kita tetap ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Apalagi kalau sampai membuat fitnah terhadap orang lain yang kita omongkan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kita mungkin berpikir, kalau malam kan nggak puasa. Ya memang, kalau malam berbuat maksiat, memang puasanya tetap sah. Puasanya tidak batal, shaimin shaimat. Tetapi, perbuatan dosa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini pasti akan berpengaruh kepada diri kita. Perbuatan maksiat yang kita lakukan pada malam hari ini pasti akan berpengaruh juga kepada esok harinya. Bisa jadi salah satu dari pengaruh yang kita rasakan ini adalah diantaranya seperti kita tidak bisa merasakan kekhusyuan pada saat beribadah. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Kita juga tidak bisa merasakan indahnya berbuat baik, indahnya bersedekah, atau juga indahnya bermuamalah dengan orang lain. Ini adalah pengaruh daripada perbuatan-perbuatan dosa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Jadi artinya puasa kita menjadi puasa nonsens, puasa kosong. Tidak ada gunanya kita berpuasa. Jadi kita berpuasa hanya melaksanakan seperti ritual atau seperti rutinitas setahun sekali. Tetapi ternyata puasa kita ini sangat tidak memberikan pengaruh kepada kita dikarenakan amalan-amalan maksiat, amalan dosa yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Maka shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu shaimin shaimat perlu ingatkan pada diri masing-masing bahwa pada bulan Ramadan ini
kita tidak hanya mencari perbuatan baik, kita tidak hanya memperbanyak perbuatan baik pada bulan Ramadan dikarenakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita harus seminimal mungkin, sebisa mungkin kita jauhkan segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Bahkan sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa tarkul mubah, meninggalkan yang mubah-mubah, meninggalkan yang diperbolehkan, ya, yang mubah itu kan artinya tidak mendapatkan pahala dengan melaksanakan, juga tidak mendapatkan dosa jika tidak melaksanakannya. Jadi justru para ulama ini banyak yang meninggalkan perbuatan mubah ini. Jadi yang sebelumnya diperbolehkan tetapi tidak, yang sifatnya ya hanya sebatas boleh aja, ini ditinggalkan. Jadi diisi dengan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan jahat, ya. Jadi soimin soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ya. Jadi malam hari Ramadan itu bukan artinya adalah malam kita bisa melaksanakan semuanya dengan bebas. Mentang-mentang tidak puasa, terus kita boleh melaksanakan ini itu. Jangan. Jadi sama. Jadi yang namanya bulan Ramadan, mau pagi, siang, sore, malam, subuh, itu semuanya sama. Allah berikan Ramadan pada kita selama 1 bulan penuh. Ini artinya semua berlaku sama pada setiap jam, pada setiap waktu, setiap detik, 24 jam dalam sehari. Jadi artinya semua berlaku, amal ibadah dilipat gandakan. Perbuatan dosa pun akhirnya menjadi dilipat gandakan juga, dosanya dilipat gandakan juga, akhirnya pengaruhnya kepada diri kita. Maka soimin soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita perbaiki diri kita, perbaiki niat kita tekankan kembali kepada diri kita bahwa bulan Ramadan inilah bulan kita benar-benar menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat, agar puasa kita menjadi bermakna, Ramadan kita juga menjadi Ramadan yang penuh berkah dan juga penuh ampunan untuk kita semua. Sehingga selesainya kita dari bulan Ramadan, kita seperti anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibu kita, tanpa dosa, tanpa celah, tanpa cacat, dan semuanya hanya memberikan kebahagiaan dan kesenangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.